Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap bahwa kita semuanya sehat selalu untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Namun ambillah waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, sebab kita sadar dan percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 14 dan Matius 5 ayat 27 dan 28. Jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Keluaran 20, perintah ini adalah perintah ketujuh yang diberikan setelah perintah jangan membunuh. Jika perintah jangan membunuh mencegah kita untuk membenci orang lain, maka perintah jangan berzinah mencegah kita untuk memanfaatkan orang lain demi kepuasan hawa nafsu kita. Apakah yang dimaksud dengan berzinah? Berzinah berarti seorang suami atau istri berhubungan intim dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya sendiri. Jika tindakan fisik menjadi patokan, maka sebenarnya banyak orang yang dapat mentaati perintah ini dengan sangat baik. Banyak hal yang membatasi kerusakan moral di dalam masyarakat kita. Penilaian orang lain adalah salah satu yang sangat berpengaruh. Mengapa banyak orang Kristen tidak mau bercerai? Karena takut kepada pandangan orang lain, bukan karena melanggar perintah Tuhan. Banyak orang Kristen yang sebenarnya pezinah sejati, tetapi tidak pernah tidur dengan orang lain selain pasangannya sendiri seumur hidupnya. Dia tidak jatuh ke dalam perzinahan secara fisik, tetapi apakah benar dia tidak melanggar perintah jangan berzinah? Tuhan Yesus memberikan perintah mengenai jangan berzinah dengan kedalaman yang sangat esensial. Perzinahan berarti kegagalan menjalankan janji setia di dalam pernikahan. Janji setia itu adalah janji yang diberikan dari dalam hati. Janji merupakan suatu komitmen hati yang mengikat hati, perbuatan, dan perkataan seseorang. Jika perbuatan dan perkataan kita mentaati janji, tetapi hati tidak, maka sebenarnya kita telah melanggar perjanjian tersebut. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus mengatakan seorang yang melihat orang lain dengan keinginan dan gairah seksual, sesungguhnya dia telah berzinah di dalam hatinya. Hukum Taurat mengatakan bahwa hukuman bagi perzinahan adalah kematian. Mengapa mati? Karena perzinahan adalah pelanggaran terhadap pernikahan, dan pernikahan adalah janji yang mengikat seluruh hidup seseorang kepada orang lain. Pernikahan bukan hanya mengenai relasi seksual, tetapi seluruh hidup. Dan karena itu, pelanggaran terhadap pernikahan berarti hukuman mati. Tuhan Yesus memberikan penekanan tentang keberdosaan seorang pezina yang harus dihukum meskipun belum membuahkan tindakan perzinahan itu sendiri. Perzinahan adalah ketika seseorang tidak lagi setia pada pasangannya di dalam tindakan, perkataan, hati, maupun gairahnya. Mungkin dia tidak tidur dengan orang lain, tetapi hatinya menginginkan orang lain. Mungkin dia tidak berhubungan dengan orang lain secara seksual, tetapi gairahnya ada pada orang lain. Mungkin dia tidak memeluk orang lain, tetapi perkataannya merayu orang lain yang bukan pasangannya. Semuanya ini adalah dosa perzinahan. Kecemaran hati yang tidak bisa setia
atau yang tidak bisa menguduskan diri dari hawa nafsu cemar. Inilah akar dari dosa perzinahan. Jadi bagaimana kita menjalani hidup yang sesuai dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan? Marilah kita belajar melakukan dua hal ini. Hal yang pertama, menguasai diri dari hawa nafsu yang cemar. Jangan membiarkan hawa nafsu meluap tanpa bisa dikendalikan. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. Jagalah pikiran yang suci, hati yang suci, perkataan yang suci, mata yang suci, tangan yang suci, sehingga seluruh hidup kita boleh dibebaskan dari kecemaran dan hawa nafsu seksual yang tidak pada tempatnya. Hal kedua yang harus dilakukan adalah memelihara perjanjian nikah dengan kesungguhan di dalam kasih, kesetiaan, perasaan cinta yang mendalam, dan takut akan Tuhan. Jangan menjalani pernikahan hanya formalitas. Suami yang tidak mengasihi istri, meskipun engkau tidak berzinah, tetapi engkau telah melanggar kekudusan pernikahan. Dan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Istri yang tidak mau tunduk kepada suami, meskipun engkau tidak berbuat zina, engkau sudah menghina Tuhan dengan melanggar perintahnya. Jaga kesetiaan kita dengan kehangatan kasih, keintiman, dan kedekatan yang harus terus dipelihara. Pernikahan yang mengabaikan hal-hal ini adalah pernikahan yang tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Pernikahan yang tidak dijaga adalah pernikahan yang akan mempermalukan nama Tuhan dan menyengsarakan pasangan yang menikah. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini yang menyadarkan kami dan mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjaga relasi di dalam pernikahan yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan kuduskan. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, semua orang yang mendengar renungan ini ditolong, dipulihkan, dibaharui hidup pernikahan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sudah hancur rumah tangganya, hancur hidup pernikahannya oleh karena dosa zina, biar oleh pertolongan Tuhan mereka dapat bertobat, sadar kembali, dan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang membutuhkan pemulihan daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalani hidup di hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas segala yang kami kerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga melaluinya kami dapat merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan Kau jamah sembuhkan, pulihkan oleh kuasa bilur-Mu. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, kiranya Tuhan Kau membuka jalan, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hidup di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.